Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua KKG PAI Kecamatan Tunggerungan, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Pendidikan Agama Islam dan Guru SD Negeri 015 Guntur. Pertama dan yang paling utama, kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat hadir ke ruangan kelas SD Negeri 015 Guntur ini dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kemudian tak lupa salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya Susianti, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Karimun, akan mendiseminasikan budaya positif dengan judul menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah untuk memenuhi salah satu tugas di pendidikan guru penggerak, yaitu aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Bapak Ibu, mungkin ini sedikit asing bagi Bapak Ibu karena mungkin ada sekolah yang sudah ada CGP-nya dan ada yang belum, gitu Bapak Ibu ya. Nah, di sini saya hadir untuk mendiseminasikan atau menyampaikan informasi tentang budaya positif di sekolah. Nah, sebelum saya mulai masuk ke topik pembahasan, saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Ibu. Kira-kira apa yang terbersit di pikiran Bapak Ibu ketika saya berkata tentang budaya positif? Silakan Bapak Ibu. Oke, silakan Bu. Tersenyum, menyapa, Ya. jujur, menghargai, tanggung jawab, disiplin. Wah, banyak sekali. Kasih tepuk tangan dulu untuk Bu Asmida. Ya, budaya positif dari Bu Asmida ada jujur, senyum, salam. Nah, itu termasuk, betul Bapak Ibu, termasuk ke dalam budaya positif. Nah, apalagi contoh yang lain Bapak Ibu? Kira-kira selain senyum, salam, sapa yang dilakukan anak-anak kita di sekolah, contohnya, ya boleh Pak, sopan, santun, ya betul. Pak Indri kasih tepuk tangan juga untuk Pak Indri, jawabannya ada 2. Nah Bapak Ibu, itu saya rangkum 2 jawaban dari Bapak Ibu, ada senyum, salam, sopan, santun, terus tadi tambahan Bu Asmida kebersihan, ya. Menjaga kebersihan itu termasuk budaya positif di sekolah. Jadi Bapak Ibu, penting tidak budaya positif ini kita terapkan di sekolah? Penting tidak Bapak Ibu? Penting ya? Penting ya Bapak Ibu. Nah, kenapa saya sengaja mengajak Bapak Ibu guru SD 15, guru pendidikan agama Islam, bahwa di sekolah guru pendidikan agama Islam merupakan salah satu guru yang memiliki tugas utamanya untuk membentuk karakter peserta didik. Betul tidak Bapak Ibu? Betul. Nah, budaya positif ini erat kaitannya dengan karakter, akhlak mulia, budi pekerti. Jadi saya rasa ini sangat nyambung kalau saya mengajak Bapak Ibu yang guru agama Islam maupun nanti guru-guru dari SD 015 Guntur untuk mendengarkan dan memahami pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Karena kita inilah yang membentuk kesadaran dalam diri anak. Biasa kan Bapak Ibu kalau ada anak-anak degil, nakal, kita langsung marah, besok dia baik. Tapi pas kita tak tegur lagi, sikap itu kembali. Artinya mereka berubah karena dimarah. Nah, jadi tugas kita itu menumbuhkan budaya positif anak itu atas dasar kesadaran mereka sendiri bahwa tak boleh datang lambat ke sekolah. Kenapa nak? Ya tak boleh, tak bagus terlambat tuh. Selain malu dengan kawan-kawan, nanti dihukum guru kalau misalkan terlambat. Tapi kesadaran itu datang dari dalam diri anak itu sendiri. Dia tidak terlambat, dia mengerjakan tugas tepat waktu. Kemudian jadi anak-anak itu tumbuh kesadarannya dari dalam diri
positif yang akan saya sampaikan Bapak Ibu lebih kurang dalam waktu 60 menit. Kemudian ini konsep inti budaya positif yang akan saya sampaikan Bapak Ibu. Ada yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Ada lagi nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, posisi kontrol kita sebagai guru. Kemudian ada keyakinan kelas, kemudian ada segitiga restitusi. Nah, kira-kira dari 8 ini asik tak Bapak Ibu? Ada yang asik, ada yang sudah biasa ya Bapak Ibu. Mungkin ada yang asing dengan segitiga restitusi, kemudian ada yang asing dengan posisi kontrol guru. Jujur Bapak Ibu, waktu saya jadi guru dan mengikuti CGP, saya bingung apa restitusi ini ya. Kira-kira benda apa restitusi ini begitu. Nah, ternyata restitusi ini erat kaitannya dengan budaya positif. Tujuan utama kita adalah membentuk peserta didik yang memiliki akhlak mulia dan berkarakter. Nah, itu poin-poin yang akan saya sampaikan Bapak Ibu ya. Nah, kita masuk ke poin pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, Bapak Ibu, sesuai filosofis Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu adalah sifatnya menuntun dan membimbing peserta didik kita sesuai kodratnya. Jadi sebenarnya kita tuh hanya menuntun Bapak Ibu. Kita tak boleh marah. Anak, engkau harus jadi seperti ini, harus jadi seperti ini. Contohnya Bapak Ibu, kalau filosofis Ki Hajar Dewantara itu mencontohkan seorang petani yang merawat tanaman. Misalnya dia menanam jagung, maka yang dia lakukan adalah memupuk jagung, merawat jagung, dan dia akan tetap jadi jagung. Petani itu tak bisa rubah jagung tadi jadi padi. Bisa tak kira-kira Bapak Ibu? Bisa tak? Tak bisa ya. Jadi petani itu adalah kita, jagung itu adalah murid kita, padi itu adalah murid kita. Jagung akan tetap jadi jagung walaupun dirawat oleh petani. Kalau dikasih pupuk padi pun dia tetap jadi jagung, tak akan bisa dia berubah jadi padi. Nah, itulah posisi kita sebagai guru atau petani tadi. Murid kita adalah jagung, dia akan tumbuh jadi jagung. Tapi dia jadi jagung seperti apa? Apakah dia akan jadi jagung yang subur atau dia jadi jagung yang layu? Nah, disitulah peran petani atau peran kita sebagai guru, Bapak Ibu ya. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru ini adalah pembelajaran dengan yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini asing lagi. Apa berdiferensiasi itu? Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu, misal kita ngajar dalam satu kelas Bapak Ibu, murid kita 20 orang. Nah, 20 orang ini sebenarnya kebutuhan belajarnya beda-beda. Ada yang bisa baca, ada yang baru ngeja, ada yang lancar baca. Nah, apa fungsi pembelajaran berdiferensiasi ini? Guru menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Kalau kita selama ini mungkin masih pukul rata aja, dia pandai baca ke tidak, pandai nulis ke tidak, kita pukul rata aja materinya. Nah, rupanya pembelajaran berdiferensiasi ini Bu, bisa kita di kelas itu buat yang belum pandai baca, kita kasih materinya mungkin gambar. Anak Ibu coba tengok gambar ini, pahami gambar ini ya. Anak yang masih ngeja kita kasih tulisan mungkin 1 paragraf. Yang dah bisa baca mungkin kita kasih setengah lembar gitu. Ternyata seperti itu pembelajaran yang diharapkan pada khususnya sekarang kurikulum merdeka, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid kita, ya, agar tujuan utamanya yaitu membentuk pelajar dengan memiliki karakter sesuai dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, ini ada 6. Bapak Ibu pasti di sekolah sudah ada nih tepuk-tepuk, nyanyi-nyanyi, ya kan Bu? Nah, ini ada 6. Bisa dibaca Bapak Ibu ya. Ada lagunya. Apa? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa, berakhlak mulia. Apa lagi? Nah, itu ada lagunya. Kalau kita biasanya kalau kenapa
sampel itu pakai lagu ya Bapak Ibu ya. Nah, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu adalah dimensi profil pelajar Pancasila. Itu yang diharapkan dari pembelajaran sekarang Bapak Ibu. Pembelajaran yang kita terapkan untuk memunculkan ini nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam diri anak murid kita. Inilah disebut dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Diharapkan bahwa pembelajaran itu aktif itu adalah yang aktif itu adalah muridnya dalam belajar. Kalau kita sekarang mungkin masih ada yang ya udah masuk ceramah, kasih tugas, udah selesai. Gitu Bapak Ibu ya. Tak nyangkapkan Bapak Ibu. Saya sendiri juga gitu kalau misalkan di kelas 1 Bu ya dulu ya. Karena kita bingung nih, anak ini kita suruh baca belum bisa baca, disuruh nulis belum lancar nulis. Akhirnya guru yang memegang semuanya posisi pembelajaran tadi. Nah, itu jadi diharapkan pada pembelajaran dengan paradigma baru ini murid adalah pusat pembelajaran. Mereka yang aktif bekerja misalkan pakai metode kelompok, mereka yang aktif berdiskusi dengan teman-temannya, gitu Bapak Ibu. Nah, saya tanya Bapak Ibu nih, kira-kira Bapak Ibu pembelajarannya berpusat pada guru atau berpusat pada murid? Berpusat pada? Iya, Pak Henry sudah berpusat pada murid. Iya, Bapak Ibunya pembelajarannya? Iya, masih ada yang masih guru, ada yang sudah ke pembelajaran berpusat pada murid. Nah, jadi Bapak Ibu sebenarnya pada kurikulum Merdeka ini sudah dirancang bahwa pembelajaran itu hendaknya yang aktif itu adalah muridnya. Jadi guru ngapain dalam kelas? Nah, guru itu bertindak sebagai fasilitator. Jadi kita ini masuk, tapi kita yang mengarahkan. Anak kita yang mengelompokkan. Oh, ini tadi ada satu yang belum bisa baca, digabungkan dengan yang pandai baca, biar bisa saling membantu atau kerja sama. Nah, jadi inti dari para pembelajaran dengan paradigma baru adalah terbentuknya pelajar yang memiliki nilai-nilai atau dimensi profil pelajar Pancasila. Itu yang pertama Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua yaitu tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Apa itu miskonsepsi? Miskonsepsi itu artinya ketidaknyambungan, tak nyambung. Miskonsepsi itu tak nyambung, miskomunikasi atau tidak sepemahaman. Bahwa kita berpikir ilusi guru untuk mengontrol murid. Contohnya, dia jangan main-main dalam kelas, duduk ya. Ibu di sini nanti ibu catat kamu, nanti nilainya ibu kurangi. Nah, itu sebagai contoh ilusi guru untuk mengontrol murid. Kita kontrol dengan nilai tadi. Kita pikir kita bisa mengontrol murid kita dengan ancaman nilai tadi. Mungkin hari kita masuk itu anak tersebut duduk diam Bapak Ibu. Tapi pas kita tak ada masuk dengan guru lain, habis dia berkelahi lagi, bercekau lagi, main lagi. Jadi ternyata itu hanya ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kita mungkin selalu gini, nak sini dulu ibu bilang, jangan kelahi lagi ya. Kamu tuh kan sebenarnya pintar loh nak. Coba kalau sungguh-sungguh belajar, pasti bisa dapat juara. Ternyata Bapak Ibu, itu termasuk ilusi juga. Ternyata contoh itu masih termasuk ilusi. Besok kalau kita tak sekolah situ lagi, apakah anak tersebut masih akan tetap menjadi anak yang rajin, anak yang baik, atau dia akan kembali ke dirinya yang dulu? Karena apa? Itu ilusi gurunya, hanya ilusi, hanya kita yang berangan-angan bahwa anak kita itu bisa menjadi anak yang baik. Itu yang pertama. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, ternyata pernah tak Bapak Ibu gini,
kamu main-main terus. Nanti orang tua kamu tuh kecewa kamu menyekolahkan kamu, tak payah sekolah. Kesian orang tua kamu bekerja susah-susah, tapi anaknya tak belajar betul-betul. Pernah tak kita bercakap seperti itu Bapak Ibu? Pernah ya? Nah, itu salah satu contoh ilusi bahwa kita mengkritik anak tadi yang tak mau belajar dan kita menimbulkan rasa bersalah dia karena tak belajar betul-betul. Bapaknya sudah kerja susah payah, bisa merubah anak. Ternyata itu pun belum ini Bapak Ibu, belum berpengaruh kepada perubahan anak. Ternyata itu hanya ilusi. Anak itu bisa saja sewaktu-waktu berubah lagi. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Siapa orang dewasa itu? Ya, kita. Kita merasa bahwa kita guru bisa memaksa anak. Jangan itulah nak. Masih kecil kamu tuh, ibu ini dah tua, dah jadi guru. Nah, dengarlah cakap ibu nih, gitu. Tuh dengarlah cakap bapak nih. Ternyata ucapan-ucapan seperti itu belum efektif untuk merubah anak menjadi orang yang lebih baik. Ternyata itu tak. Walaupun mungkin sebenarnya di antara keempat ini, Bapak Ibu pernah tak di antara yang keempat ilusi ini pernah tak terbuat ke anak murid? Pernah? Ya, pernah. Saya juga pernah Bapak Ibu. Ya, saya pikir dengan begitu bisa merubah anak. Ternyata itu hanya ilusi. Ternyata kita tak bisa buat anak-anak kita baik dengan teori kontrol seperti ini. Anak itu akan balik lagi ke perilaku yang buruk tadi. Nah, itu miskonsepsi tentang teori kontrol. Ternyata bukan itu cara yang tepat Bapak Ibu. Selanjutnya, ini dia, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi jawaban dari miskonsepsi tadi ini Bapak Ibu. Stimulus respon itu kita merasa bahwa kebutuhan kita dengan kebutuhan murid kita itu sama. Kita sama-sama makan, sama-sama tidur. Ternyata kalau teori kontrol, realita atau kebutuhan kita itu berbeda Bapak Ibu. Mungkin anak kita di rumah tuh ada yang makanannya kurang, sementara kita makanannya cukup. Mungkin anak-anak kita di rumah itu orang tuanya harus dibantu bekerja, harus lembur. Kalau kita guru, mungkin pulang rumah ada yang sebagian bisa istirahat, begitu. Jadi kebutuhan kita dengan murid kita itu berbeda. Jadi makanya kita tidak bisa menyamaratakan teori kontrol kita tadi, karena kebutuhan anak itu berbeda. Itu yang pertama. Kemudian kedua, semua orang melihat hal yang sama. Di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi kita tidak bisa menyamakan pandangan kita. Bapak Ibu, pandangan itu pasti berbeda. Misalkan kalau Ibu Fitria mengatakan SD Lubu itu jauhnya, tapi kalau saya yang tiap hari ke SD Lubu jadi dekat. Nah, itu pandangan yang berbeda. Nah, lanjut yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sementara di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita sebagai guru harus mendengarkan murid kita. Kalau misalkan dia terlambat ke sekolah, dia tak buat tugas, kenapa? Dan alasannya apa? Kita harus memandang segi murid tadi, latar belakang murid kita tadi. Jadi kita harus, oh anak itu terlambat karena rupanya ke sekolah naik sepeda. Kalau guru ke sekolah naik motor gitu. Mungkin muridnya lambat nih karena jalannya naik sepeda. Kalau guru pakai motor tinggal gas sampai gitu. Kemudian yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan Bapak Ibu. Anak-anak kita itu dekil, nakal, sebenarnya punya alasan. Nanti akan kita bahas. Kenapa kira-kira anak kita ini berbuat seperti itu? Di kebutuhan dasar manusia. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, disinilah letak kita sebagai guru dan khususnya guru agama harus mampu menghadirkan kesadaran dari diri murid tadi, bahwa yang bisa merubah diri si anak tadi ini yang mungkin nakal, tak mau belajar, hanya dia yang bisa merubah dirinya. Jadi tugas kita apa? Kita membantu mereka untuk bisa menumbuhkan kesadaran yang ada dalam dirinya tersebut. Nah,
Nah, kemudian yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Itu di stimulus respon. Kalau teori kontrol, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Ya Bapak Ibu, jadi murid kita itu tugas kita hanya menuntun. Kita tak bisa mengontrol dia terus-terus. Bisakah Bapak Ibu, misalkan murid kita 20 orang, nah nanti jangan keluar pagar ya, semua dalam. Bisakah kita mengontrol sebanyak 20 orang tadi? Kecuali kita beri pemahaman bahwa kalau keluar dari pagar itu berbahaya, bisa saja kecelakaan. Nah, jadi untuk menumbuhkan kesadaran tadi itulah guru yang bertugas untuk merubah anak tersebut. Ya, itu contohnya. Kemudian selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita pikir bahwa kita paksa anak ini, nah jangan keluar pagar, tak boleh. Nanti ibu kasih poin. Ternyata seperti itu tidak efektif Bapak Ibu. Ada caranya, yaitu kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Nanti dibahas di restitusi. Nanti kita tanya anak tuh, kenapa begitu nak? Apa alasannya? Jadi kira-kira bagus tak kita buat gitu? Nah, ternyata kita ajak anak tuh bercerita dulu, baru kita bisa memahami anak tersebut. Kemudian yang terakhir di stimulus respon, yaitu model berpikir menang atau kalah. Kalau teori kontrol, model berpikir menang-menang. Ya, kalau di stimulus respon ini kita sebagai guru pasti betul terus, murid kita salah terus. Tapi kalau di teori kontrol, guru murid kita bertugas untuk menumbuhkan rasa menang-menang. Artinya anak itu walaupun salah, bukan berarti kita pojokkan atau kita salahkan, tapi kita tumbuhkan kesadarannya bahwa apa yang kamu lakukan itu sebenarnya bisa diperbaiki, ya, sehingga tidak memunculkan rasa gagal. Ternyata gagal jadi murid ini sebenarnya. Jadi tugas kita sebagai guru untuk membangun motivasi bahwa anak tersebut meskipun perilakunya tak bagus, tapi hal itu bisa dirubah. Oke. Kita lanjut Bapak Ibu ke materi disiplin positif. Nah, termasuk salah satu materi yang perlu kita sampaikan di sini yaitu disiplin positif. Nah, kalau disiplin yaitu tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi kalau misalkan anak kita datang cepat, boleh kita tanya, nak kenapa setiap hari datangnya cepat terus? Tak pernah ibu tengok datang masuk kelas itu yang paling terakhir, pasti yang pertama terus. Coba kita tanya, apakah mereka itu disuruh ibunya atau apakah mereka yang memaksa ibunya, bu cepatlah pergi antar sekolah nanti terlambat. Nah, kalau misalkan itu dari dalam diri anak, berarti anak tersebut sudah memiliki nilai-nilai yang diyakini bahwa kalau datang terlambat tidak bagus. Itu adalah perilaku tidak disiplin misalkan. Nah, itu contohnya ya Bapak Ibu ya. Disiplin adalah tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi disiplinnya itu tumbuh dari dirinya sendiri, bukan karena kita bilang, nah besok siapa yang datang nomor 1 masuk kelas, ibu kasih nilai tambahan 70. Nah, itu namanya hadiah ya Bapak Ibu ya. Atau besok siapa yang terlambat ibu suruh cuci WC. Nah, itu termasuk hukuman. Artinya anak tersebut mau datang sekolah walaupun tidak ada hukuman, tidak ada penghargaan, dia tetap datang tepat waktu. Oke, masih semangat Bapak Ibu? Masih? Ya, kalau semangat kasih tepuk tangan untuk semuanya. Oke, kita lanjut. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik atau motivasinya itu datang dari dalam dirinya sendiri, bukan karena iming-iming penghargaan atau takut hukum
lingkungan. Artinya mereka jadi orang baik itu ya karena dirinya sendiri, begitu. Ada nilai-nilai yang diyakininya dan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, itu tentang disiplin positif. Jadi tujuan kita guru, tujuannya itu adalah menciptakan disiplin positif dalam diri murid kita tadi. Kita ini hanya memfasilitasi anak untuk menciptakan tadi. Kita tak bisa kontrol dan kita tak bisa memaksa, tapi kita mencoba untuk mempengaruhi sehingga kesadaran dari dalam itu tumbuh. Nah, kita lanjut, Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi nilai-nilai ini diyakini oleh semua agama, semua budaya. Yang pertama yaitu profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila itu Bapak Ibu berlaku seluruh siswa kita. Tidak ada mungkin untuk anak agama Islam aja nih. Oh, ini untuk agama Buddha. Nah, mungkin ini untuk agama yang Kristen gitu. Tidak. Tapi nilai-nilai ini berlaku untuk semuanya. Apa saja itu? Kalau profil pelajar Pancasila ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kalau IPOI Primary Years Program, di situ mereka meletakkan toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Ini bisa berlaku untuk seluruh siswa, apapun sukunya, apapun agamanya, berlaku. Kemudian ada keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, kemudian tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik bagi dirinya. Nah, inilah nilai-nilai kebajikan yang bisa nanti kita masukkan ke dalam pembuatan keyakinan kelas, Bapak Ibu. Jadi materi-materi ini semua ada kaitannya. Nah, kita lanjut. Setelah nilai-nilai kebajikan, Bapak Ibu, di nilai-nilai kebajikan ini bisa kita masukkan di kesepakatan kelas ya, atau kalau dulunya disebut dengan peraturan kelas. Kita lanjut, kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, kita sebagai manusia pasti punya kebutuhan. Bapak Ibu misalkan bisa menyebutkan contoh kebutuhannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa kebutuhannya? Ya, kata Bu Putria, makan. Apa lagi? Kita harus makan, Bu. Kalau tak makan kita tak dapat ke sekolah, lemah, lunglai. Nah, itu kebutuhan dasar. Contoh kebutuhan dasar ya. Oke, cukup satu contoh. Jadi kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Misalkan makan untuk biar bertenaga, ya Bapak Ibu ya, biar semangat. Kemudian seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, jadi bukan hanya kita sebagai guru yang perlu makan, murid-murid kita misalkan butuh tempat tinggal yang bagus, butuh makan yang sehat. Nah, semuanya sama kebutuhan dasar manusia itu. Jadi kenapa harus terpenuhi? Karena dengan terpenuhinya kebutuhan tadi akan mendorong dia mungkin menjadi anak yang lebih baik. Makanya mungkin kalau misalkan anak ada yang di rumah kurang perhatian, cari perhatiannya di sekolah. Nah, ini yang akan lagi kita bahas pada materi berikutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Ada 5 Bapak Ibu. Kebutuhannya yang pertama yaitu bertahan hidup. Ini sifatnya fisiologis, fisiknya. Jadi di situ ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Itu untuk fisik anak atau fisik kita sebagai manusia. Kita butuh makan, kita butuh tempat tinggal yang nyaman, kita butuh keamanan dan kesehatan. Kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang. Nah, 2-5 ini Bapak Ibu masuk ke dalam kebutuhan psikologis. Kasih sayang itu termasuk kebutuhan psikologis. Ya, Bapak Ibu ya. Kasih sayang dan rasa diterima. Apa saja rasa diterima?
dipedulikan, kemudian berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Jadi contoh-contoh ini harus terpenuhi Bapak Ibu. Kalau misalkan di kelas anak kita ini ada yang kurang kasih sayang mungkin di rumah, maka dia akan mencari kasih sayang di sekolah, di kelas. Makanya itu muncul perilaku-perilaku tadi, karena dia mencari perhatian. Nah, jadi ini harus dipenuhi anak, baik di rumah maupun di sekolah. Ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Jadi anak-anak itu butuh harga diri. Kemudian butuh keinginan untuk dianggap. Kemudian memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Jadi setiap anak kita itu memiliki keinginan penguasaan ini tadi, kebutuhan dasar penguasaan. Nah, kemudian yang keempat, kebutuhannya yaitu kebebasan. Anak-anak butuh bebas. Kalau kita mengikat anak di kelas dengan peraturan-peraturan, maka di situ kadang muncul nih perilaku-perilaku yang membuat mereka menolak karena tak bebas tadi. Apa saja? Anak-anak harus mandiri, kemudian memiliki pilihan, mencoba hal baru, kemudian mampu mengendalikan arah dirinya. Itu masuk ke dalam kebutuhan dasar kebebasan. Kemudian yang terakhir yaitu kebutuhan dasar kesenangan. Di situ ada bermain, humor, antusiasme, tertawa. Makanya kalau misalkan kita jadi guru Bapak Ibu, kadang kita ada waktu-waktu kita nak jadi orang guru pemarah aja. Entah kita penat, entah kita lagi banyak tugas, anak bising. Nah, di situ kita marah-marah. Akhirnya anak-anak tadi tuh tertekan. Kenapa? Karena rasa kesenangannya tadi tuh tidak terpenuhi. Mereka pengen tuh yang belajar tuh ketawa-ketawa, main, nyanyi. Nah Bapak Ibu, jadi 5 kebutuhan dasar inilah yang harus terpenuhi dari anak-anak kita ketika mereka belajar di kelas. Atau mereka, kalau saya secara umumnya yaitu menjadi manusia. Kebutuhan dasar ketika mereka menjadi manusia hidup di dunia ini. Inilah 5 kebutuhan dasarnya yang harus dipenuhi. Oke, selanjutnya setelah kebutuhan dasar tadi, kita masuk ke motivasi perilaku manusia. Manusia itu berperilaku dengan 3 motivasi, Bapak Ibu ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi dari ketiga motivasi ini Bapak Ibu, ternyata kita sebaiknya ada yang di nomor 3 ini, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, untuk menjadi diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita yakini. Apa contohnya? Kita kembali ke contoh datang terlambat ke sekolah. Kalau misalkan ada anak kita yang tak mau terlambat sampai nangis-nangis nih, misalkan orang tuanya lambat, tak mau sekolah, kenapa ini dah jam 7:30 terlambat, tak pengen sekolah. Mungkin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, nanti kena hukum, terlambat 5 menit tuh kita dijemur. Nah, mungkin anak kita motivasi perilakunya itu karena menghindari hukuman. Kemudian untuk mendapat penghargaan, mak cepat datang mak, kalau datang pertama ke sekolah nanti kita dikasih nilai tambahan, misalkan berapa? 70. Nah, anak-anak kita semangat hadir karena ada penghargaan. Ternyata itu tidak efektif, bukan termasuk motivasi yang tumbuh dari dalam, karena ada hukuman, ada penghargaan. Jadi anak-anak kita atau kita sebaiknya motivasi perilaku kita itu ada untuk menjadi orang yang kita inginkan dengan nilai-nilai yang kita percayai, bahwa kita berbuat seperti ini bukan untuk orang lain, untuk diri sendiri. Jadi Bapak Ibu, bahwa kita walaupun misalkan contohnya Bapak Ibu, kita tetap datang jam 7 meskipun kepala sekolah kita belum datang atau dinas luar. Nah, itu contohnya. Kenapa datang terlambat? Karena kami harus nyambut murid. Kita tetap datang jam 7. Ada tak ada kepala sekolah, kita datang jam 7. Itu artinya motivasi kita tumbuh dari dalam
diri. Nah, kita sudah tumbuh kesadaran untuk disiplin diri. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi Bapak Ibu, hukuman itu ini sudah kita bahas sebelumnya Bapak Ibu ya, bahwa hukuman ini tidak efektif untuk menumbuhkan motivasi intrinsik atau motivasi dalam diri murid kita. Jadi hukuman ini terjadi tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Karena terlambat tadi misalkan anak murid kita ini tidak akan tahu bahwa mereka akan dihukum gitu. Mereka tak akan tahu. Jadi hukuman ini sifatnya tidak terencana, tiba-tiba, kemudian murid tidak tahu akan dihukum seperti apa, kemudian bersifat satu arah. Satu arah ini maksudnya hukuman itu hanya dari guru. Murid kita tak biarkan untuk bercakap. Pokoknya guru langsung, pose up, atau hormat bendera. Nah, jadi murid kita tinggal manut, di Bapak Ibu ya, tinggal mengikuti. Kemudian hukuman ini bersifat fisik dan psikis. Kalau fisik itu tadi misalkan kita suruh lari keliling lapangan. Kalau psikis nih pakai kata-kata. Engkau lagi, heran aku tengok. Tak berubah-ubah engkau nih ya. Itu hukuman secara psikis. Kita menjatuhkan mental anak. Kemudian konsekuensi. Konsekuensi ini masuk ke dalam peraturan sekolah. Bisa kita sebut sebagai peraturan. Kalau dulu saya di SMA ada namanya tata tertib. Bagi yang terlambat atau alfa poinnya 3. Bagi yang membuang sampah sembarangan poinnya 2. Nah, itu masuk ke konsekuensi. Karena di situ ada rencana yang disepakati sesuai peraturan. Kemudian di situ murid tetap tak nyaman. Ya, mungkin murid-murid kita ada yang misalkan ke sekolah tuh mau pakai sepatu ada les putihnya, tapi peraturannya harus pakai sepatu hitam. Kalau tak pakai sepatu hitam kena poin 2. Nah, akhirnya dengan peraturan tadi anak kita tuh tak nyaman, tak bebas. Nah, itu konsekuensi. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Guru tuh mengawasi terus. Mana yang pakai sepatu les putih, kumpul di majelis guru, dikasih poin. Itu termasuk hukuman, tapi hukumannya sudah terencana atau disepakati. Maksudnya muridnya sudah paham, kalau pakai sepatu putih ini kena poin 2. Jadi disebut sebagai konsekuensi. Nah, jadi apa pilihan yang tepat Bapak Ibu? Yaitu restitusi. Jadi kita sebagai guru perlu memahami, mengenali yang disebut dengan konsep restitusi. Di situ ada 2, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Contohnya, suatu hari di hari Sabtu murid kita menggunakan sepatu putih. Kita panggil, nah kenapa pakai sepatu putih? Peraturan kita pakai sepatu apa? Sepatu hitam Bu. Nah kita tanya, bukan langsung kita, karena pakai sepatu putih lari keliling lapangan 10. Nah, tak seperti itu. Rupanya restitusi itu mengajak kita untuk mengajak anak berbincang-bincang. Kita tanya dulu, kenapa nak pakai sepatu putih? Nah, nanti anak jawab, mungkin sepatu kami basah Bu, semalam balik hujan-hujanan. Nah, kita tanya lagi, kira-kira itu melanggar peraturan tak anak? Nah, nanti anak sendiri yang menjawab, oh iya Bu, saya melanggar. Nanti mungkin kawan-kawan saya jadi ngikut saya nih, pakai sepatu putih. Padahal mereka tak tahu kalau sepatu hitam saya basah. Kemudian kita ajak lagi anak itu. Nah, coba sekarang anak ibu, macam mana caranya kita menyelesaikan masalah ini? Sepatu putih tadi ini. Mungkin hari ini boleh dipakai Bu. Besok selanjutnya saya tak pakai lagi sepatu putih ini. Dan saya sampaikan ke kawan-kawan kalau saya pakai sepatu putih ini karena sepatu hitam saya basah. Nah, itu restitusi. Anak-anak itu kita ajak untuk menyelesaikan permasalahannya tanpa kita menjatuhkan dia, memojokkan dia, langsung menghukum. Itulah restitusi yang perlu kita terapkan di sekolah Bapak Ibu. Jadi besar harapan setelah saya menyampaikan ini nanti kita coba pelan-pelan di sekolah. Kalau ada anak yang buat salah kita ajak dulu. Kalau perlu kita duduk, nah minum dulu nak ni air ibu, minum. Atau ada kue ni nak, makan dulu kue. Dah dia nyaman, baru kita ajak dia bercakap. Kenapa seperti itu? Karena setelah kita buat anak itu merasa dihargai, dihormati,
didengar, akan tumbuh nih kesadaran tadi nih. Oh ternyata walaupun aku salah, guru masih mendukung, masih berikan jalan, berikan solusi. Jadi identitasnya tidak gagal sebagai murid. Ya, Bapak Ibu ya, itu restitusi, pilihan kita untuk menangani masalah-masalah yang ada pada murid-murid kita. Kemudian yang kedua, proses kolaboratif yang mengajak murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi kita kerjasama. Kita kerjasama dengan murid kita. Jadi kamu kira-kira kamu mau seperti apa nih? Nah, kita tanya. Ada kolaborasi. Kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu, 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru. Nah, ada penghukum, pembuat merasa bersalah, menjadikan murid itu teman, kemudian menjadi guru sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Kira-kira Bapak Ibu dari 5 posisi kontrol ini yang paling sering Ibu atau Bapak lakukan yang mana? Saya jadikan teman aja, Bu. Oh Pak, kalau Pak Henry menjadikan muridnya teman. Bapak Ibu yang lain? Mana nih kira-kira yang paling sering di sekolah? Kita refleksikan diri kita, yang mana? Teman, Bu Asmida? Pemantau? Oke, Bu Asmida pemantau. Kalau Bu Fitria? Pembuat merasa bersalah mungkin seringnya ya, dengan kata-kata. Oh, biar anak ini tumbuh kesadarannya, kita buat dia rasa bersalah aja. Nah, lanjut. 5 posisi kontrol ini ternyata yang baik ada. Sebenarnya ini kita mungkin pernah, saya juga pernah Bapak Ibu ya, saya pernah jadi penghukum, saya pernah pembuat rasa bersalah, tergantung ini mood saya. Kalau hari itu saya lagi emosi, saya pakai penghukum. Tapi kalau saya lagi enjoy, lagi happy, ya saya di posisi teman. Ya Pak Indri ya, sini nak kita rangkul gitu. Nah, kenapa gitu? Itu segitulah gitu. Nah, ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Jadi kita itu di sini contoh penerapannya. Biar kita tadi 5 dah ingat ya Bapak Ibu ya, ada penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, contoh penerapannya nih 5 posisi kontrol guru. Kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, Bapak Ibu boleh sampaikan dulu. Kalau di sekolah biasanya kalau anak yang tak lengkap di upacara itu disuruh apa? Dipisahkan dulu. Oke, kalau Pak Hendri dipisahkan dari barisan. Itu berarti termasuk hukum? Iya, penghukum. Dipisahkan nih biar ditengok kawan-kawannya, biar dia malu gitu kan. Nah, Bapak Ibu yang lain? Sama? Oh, berarti sama ya. Berarti masih rata-rata itu menerapkannya yaitu penghukum, ya. Jadi ini contohnya bagaimana ilustrasi penghukum, ilustrasi pembuat merasa bersalah. Yang pertama penghukum. Kamu lari keliling lapangan 10 kali. Setelah kita asingkan tadi itu, siap upacara kita suruh dia lari. Itu berarti posisi kita sebagai penghukum. Atau kamu hormat pada bendera sampai jam istirahat. Jangan lepas hormatnya. Nah, ternyata itu posisi kita sebagai penghukum. Jadi kita memang sering rasa-rasa saya semua sekolah nih kalau ada anaknya tak lengkap, mereka diasingkan. Jadi ternyata itu masuk ke penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Kalimatnya seperti ini. Berapa kali ibu harus beritahu kamu? Kamu selalu saja kecewakan ibu. Ibu sedih lihat kamu tak ada perubahan. Nah, kalau seperti itu kan anak-anak itu jadi sian ibu nih, benar mengajarkan aku. Ya tidak Bapak Ibu. Pasti anak itu kayak sedih karena sudah buat misalkan bukti tadi kecewa. Bukan kecewa, nangis. Dan nangis bukti gara-gara anaknya tak berubah-berubah Bapak Ibu. Jadi pembuat merasa bersalah ini ternyata tidak efektif juga untuk menumbuhkan budaya positif anak. Ya, posisi kita kalau bisa nanti setelah kita memahami materi budaya positif ini, kita pelan-pelan untuk berubah gitu. Ternyata ini tidak efektif, walaupun sebenarnya menurut kita itu bagus ya. Nah kan, biar deh merasa bersalah gitu. Ternyata itu bukan posisi kontrol yang tepat. Contoh selanjutnya, sebagai teman. Nah ini Pak Henry nih, ayo dong ikuti aturan sekolah.
yang sesekali yang ya sudah tak apa-apa, lain kali jangan sampai begitu lagi ya. Nah, ini contoh yang Pak Henry tadi nih, dirangkulnya anak, ayolah, tak usah gitu lagi lah. Kasihan bapak nih asik ngasih tahu, nanti tak usah gitu lagi ya. Nah, pergi main. Nah, itu posisi teman. Ternyata Pak Henry, ternyata posisi teman itu juga belum efektif ternyata. Pak Henry ya, mungkin karena biar kita akrab dengan murid, ternyata kalau bisa depan kita dia baik karena dia menganggap kita kawan. Ya, tapi kalau dengan guru lain misalnya sekolah, dia acak-acakan lagi. Dia tak nurut karena dia merasa guru itu bukan kawannya gitu. Kemudian posisi pemantau. Nah, pemantau ke manajer inilah dua posisi yang sebaiknya guru itu gunakan. Nah, kalau pemantau itu bagaimana? Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu tak konsekuensinya apa? Nah, setelah upacara, kamu pergi beli ya tribunnya ke koperasi dan jangan ulangi lagi. Kita memantau anak, misalnya tak gunakan dasi, kita arahkan, dah, habis itu selesai. Ya, ini tidak boleh sebenarnya. Kalau bisa kita malas ribet, nak ngurus anak, banyak kerja, misalkan ini sebenarnya sudah boleh kita terapkan sebagai pemantau. Tapi lebih baiknya lagi, yaitu sebagai manajer. Ternyata guru itu manajer, bukan manajer bola kaki aja, bukan manajer penyanyi aja, bukan manajer artis aja. Guru pun manajer rupanya. Jadi di segitiga restitusi itu guru memegang kontrol sebagai manajer. Jadi contohnya apa nih? Kalau kita mendapati murid kita tak lengkap saat upacara, pertama kita tanya dulu, diskusi tadi. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kita tanya dulu. Tahu tak nak kesalahannya apa nak? Iya bu, kami tak pakai topi. Nah, kita tanya lagi. Kira-kira macam mana cara perbaikinya? Anak itu yang jawab, bukan kita yang suruh. Pergi beli dekat kantin. Anak itu yang jawab, anak itu yang mikir sendiri. Mereka yang akan, oh iya bu, maksudnya kalau untuk perbaiki ini berarti saya harus punya atribut lengkap nih bu, minggu depan saya harus pakai topi, pakai dasi. Nah, jadi anak itu yang menemukan solusinya sendiri. Mereka yang berpikir, guru hanya sebagai manajer. Manajer ini fungsinya mengajak murid-murid kita berpikir. Oke Bapak Ibu, ini ada contoh. Ayo kita jawab sama-sama. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa kira-kira Bapak Ibu? Iya, pembuat. Oke, berarti materinya sudah masuk nih. Iya, pembuat merasa bersalah. Lanjut. Kamu tidak pernah betul buat ini. Kira-kira masuk posisi kontrol apa nih Bapak Ibu? Hah? Ayo. Kamu tak pernah betul lah buat. Nah gitu. Apa ya? Iya. Apa? Ada yang ternyata jawaban Bu Asia yang betul. Kasih tepuk tangan dulu. Sebagai penghukum. Kalau Pak Solihin sebagai manajer katanya. Karena di situ ada macam tanda tanya ya Pak ya. Ada tanda tanya. Karena kan gurunya bertanya Bu. Tapi kan di situ ada kalimat. Tadi kan hukuman ada dua, hukuman fisik dan hukuman psikis. Kita hukum secara fisik, kita suruh lari lapangan. Kalau hukuman psikis itu kita jatuhkan mentalnya. Kalau kita tiba-tiba bilang kau ini tak pernah betul, nah itu artinya kita berarti anak tuh ya ini tak pandai-pandai ya. Nah, artinya kita hukum secara mental, psikis. Nah lanjut. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Iya, kita tengok jawabannya. Betul. Oke, sudah masuk berarti materinya nih. Sebagai manajer. Lanjut, ada dua lagi nih contohnya. Ayolah lakukan demi bapak atau ibu ya. Ya, oke. Kita tengok jawabannya. Betul tidak? Iya, betul. Sebagai teman. Ini Pak Henry nih pasti cakap gini terus dekat sekolah nih. Ayolah demi Pak Henry. Lanjut. Kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa ini kira-kira? Ya? Oke, macam-macam ya jawabannya. Ini masih bingung berarti. Ternyata yang betul itu adalah Ibu Fitria sebagai pemantau
berantakan di sekolah. Nah, Bapak Ibu, kita masuk ke 2 materi terakhir. Ternyata waktu kita tersisa 14 menit. Di materi 2 terakhir Bapak Ibu ya, tak terasa juga ini ada tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kalau sekarang ini Bapak Ibu saya tanya, di kelas masih tertempel peraturan kelas atau keyakinan kelas? Sementara ini masih peraturan, tapi karena peraturan itu bentuk mengikat. Kalau Iya. keyakinan itu bentuknya fleksibel. Iya, kasih tepuk tangan dulu untuk Pak Hendri. Ya, jadi kata Pak Hendri di sekolahnya untuk sementara ini masih peraturan. Jadi peraturan itu betul yang Pak Hendri sampaikan. Materi yang masuk nih. Peraturan itu sifatnya mengikat. Kalau keyakinan itu fleksibel. Keyakinan itu kembali ke diri anak. Jadi ternyata keyakinan kelas yang dulu-dulunya kita kenal peraturan. Peraturan itu ternyata kita buatnya harus dengan murid. Kalau dulu kan guru tulis, tidak boleh makan di kelas, tidak boleh berkelahi, tidak boleh pakai sepatu, tidak boleh. Dah, guru print tempel dinding. Ternyata sekarang itu kita sebagai guru diajak untuk membentuk keyakinan kelas, Bapak Ibu. Ternyata anak murid itu harus kita libatkan. Mereka nggak seperti apa kelasnya. Nah, jadi ini harus kita mulai lakukan nih, terutama Bapak Ibu yang pegang kelas ya. Kalau guru agama nih nebeng kelas. Nah, posisi kita nih nebeng kelas, tapi boleh kita buat Bapak Ibu. Kita buat keyakinan kelas mapel PAI. Boleh, misalkan setiap anak nanti harus mengucapkan salam gitu. Kita arahkan ke mata pelajaran kita. Tapi kalau Bapak Ibu yang kelas nih mantap betul nih materi ini nih, boleh ngajak muridnya. Nanti misalkan di awal semester Bapak Ibu ajak anak-anak untuk diskusi membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Mungkin Bapak Ibu yang wali kelas ini punya anak, ada yang suku Jawa, Melayu, Batak, Bugis, apalagi Chinese ya. Nah, macam-macam. Kita buat keyakinan itu berlaku seluruhnya. Tidak hanya mungkin untuk anak agama Islam atau hanya untuk anak agama yang ini yang itu gitu. Tapi berlaku untuk seluruh siswa. Kemudian menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalamnya, dari dalam diri anak. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi anaknya akan lebih nyaman dengan keyakinan tadi karena mereka yang ikut buat. Tapi kalau peraturan, ya namanya lah, baru aja nak makan, dah suruh masuk. Nah, jadi anak itu tak mau termotivasi, malas. Tapi kalau keyakinan kelas, mereka yang buat nih. Sebelum guru masuk, murid harus masuk misalkan. Mereka yang buat nih, Bu, masuk tepat waktu misalkan. Nah, mereka yang akan mentaati yang sudah diyakini tadi, karena mereka yang buat. Nah, jadi keyakinan kelas itu sifatnya harus bersifat abstrak, ya, bersifat abstrak Bapak Ibu. Contohnya, ternyata ketika kita buat keyakinan kelas itu kita tak boleh pakai kata tidak atau jangan. Kalau tidak dengan jangan itu kan jelas Bapak Ibu ya. Ternyata tak boleh pakai kata tidak dengan jangan dalam membuat keyakinan kelas. Kalau dulu kan tidak terlambat, tidak menggunakan sepatu. Ternyata itu harus kita ganti. Misalkan masuk kelas tepat waktu, tak boleh ada kata tidaknya. Jadi nanti boleh Bapak Ibu revisi yang di sekolah, nanti boleh sampaikan ke kawan. Sebenarnya peraturan kelas itu atau keyakinan kelas tak boleh pakai kata tidak dengan jangan. Misalkan kalau jangan makan di kelas, jangan buang sampah sembarangan, tak boleh. Karena kalau itu sifatnya memaksa, ya kata Pak Hendri, mengikat peraturan jadinya. Tapi kalau keyakinan kelas nih, kita ajak anak buat gini, menjaga kebersihan kelas. Bukan tidak buang sampah sembarangan, tapi menjaga kebersihan kelas. Jadi kalau udah menjaga kebersihan kelas itu kan artinya anak-anak tak ada lagi yang buang sampah di kelas, ya kan Bapak Ibu? Artinya itu sudah mencakup semuanya, yang tak usah buang sampah sembarangan, tak usah makan di kelas, sudah masuk ke dalam menjaga kebersihan
kelas. Nah itu, jadi nanti boleh bisa ada kawan kita bapak ibu guru yang masih buat pakai tidak, jangan, boleh disampaikan bahwa itu peraturan, bukan keyakinan. Sementara di kelas itu kita harusnya buatnya keyakinan, biar anak-anak kita itu tidak terikat, tapi mereka yang berbuat itu karena mereka atas kesadaran mereka sendiri. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Nah tadi jangan tadi itu termasuk kalimat yang masih hukuman atau negatif. Buat pakai kalimat positif. Kemudian sedikit aja, tapi banyak-banyak. Peraturan kelas 6A 1 sampai 30. Mak pening udah baca dia. Jadi peraturan kelas itu kita buat 8 misalkan atau 7, itu sudah sangat mantap. Tapi mencakup semuanya. Misalkan tadi kita buat jangan makan di kelas. Kenapa? Karena kalau makan kelas tumpah kotor. Jangan buang sampah sembarangan. Bisa kita rangkum jadi menjaga kebersihan kelas. Itu jadi 1 baru. Bisa kemudian mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, jadi di situ misalkan kita biasa buat tidak boleh tidak mengerjakan tugas. Nah, kemudian tidak mendengarkan penjelasan guru. Itu bisa kita rangkum jadi apa? Contohnya fokus mendengarkan tugas dan penjelasan guru. Bisa kita rangkum jadi 1 aja. Misalkan 1 kalimat tapi dalam itu banyak. Misalkan mendengarkan guru jelaskan, mengerjakan tugas yang guru berikan. Jadi mencakup semuanya. Jadi tak perlu banyak sampai 20, misal 10, 15. Kita buat 5 tapi mencakup semuanya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Nah, misalkan kalau di sekolah-sekolah kita ini apa yang bisa diterapkan? Misalkan tidak menggunakan sepatu atau sepatu di luar kelas. Maksudnya kita menjaga kelas ini tanpa pakai sepatu. Mungkin sekolah orang lain harus pakai sepatu misalkan karena kelasnya mungkin tak pakai tackle, langsung dengan tanah. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi kelas kita. Jadi kalau kita buat itu kita tengok, oh ternyata anak-anak boleh nih memungkinkan untuk lepaskan sepatu di luar, di dalam tak usah pakai sepatu gitu. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas itu terlibat membuat keyakinan kelas. Itu tadi Bapak Ibu saya bilang bahwa ketika kita membuat itu anak-anak kita ikut sertakan. Kemudian ini segitiga restitusi, materi terakhir kita, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi tadi sudah saya contohkan tadi, contoh pakai sepatu tadi. Nah, anak-anak itu kita ajak untuk membuat keputusan sendiri atau mencari solusinya sendiri. Nah, jadi restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas ini tadi saya bilang, Bapak Ibu sambut dulu anak Bapak Ibu. Kalau perlu kasih minum dulu. Duduk, tenang, dan baru kita tanya, kenapa nak bawa salah? Kenapa tadi terlambat? Atau nak kenapa pakai sepatu putih? Nah, kita tenangkan dulu, tak apa, jawab aja. Ibu dulu ke sekolah juga itu pernah ibu sesekali pakai sepatu putih. Nah, itu kita menstabilkan identitas anak dulu. Jadi dia tak merasa, ya Allah aku disalahkan nih dengan guru, ya Allah aku kena marah nih. Artinya kita buat anak tuh, oh bisa nih aku cerita, ibu ini dulu juga gitu. Itu namanya menstabilkan identitas. Setelah kita menstabilkan identitas anak sudah nyaman dengan kita, baru kita tanya. Kita validasi tindakan yang salah tadi. Baru kita tanya, nah kira-kira pakai sepatu putih tadi itu betul tak? Baru kita tanya, nah nanti dia jawab, tak bu, salah sebenarnya, melanggar peraturan misalkan, melanggar kesepakatan. Nah kemudian setelah kita bertanya tentang yang salah tadi, anak sudah tahu dia salah, baru kita ajak dia menanyakan keyakinan tadi atau kesepakatan sekolah tadi. Misalkan sekolah menyepakati pakai sepatu hitam biar seragam, biar disiplin. Baru kita tanyakan anak, kira-kira itu melanggar tak anak? Iya bu, melanggar. Jadi kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki tadi ini, sepatu ini? Nah misalkan dia tak mungkin kita suruh dia balik kan. Nah jadi kita minta anak tuh mungkin menyampaikan ke kawan-kawannya, kawan-kawan saya pakai sepatu putih ya karena sepatu hitam saya basah gitu. Nah itu menanyakan keyakinan. Jadi segitiga restitusi ini ada tiga tahapan Bapak Ibu. Nah ini dia penjelasannya rupanya. Menstabilkan identitas.
Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ini contoh-contoh kalimatnya Bu, Bapak Ibu. Berbuat salah itu wajar. Ini contoh kalimat yang bisa kita sampaikan ke anak, ya. Tak ada manusia sempurna, nak, tak apa-apa. Atau ibu bapak juga pernah buat itu. Habis itu bapak ibu tak cari yang salah di sini, ibu tak menyalahkan kamu. Nah, kemudian ibu, tapi bapak ibu ingin mencari solusi. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Ini contoh kalimat yang bisa kita gunakan pada menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, ini contoh-contoh kalimat yang bisa kita gunakan. Kamu pasti punya alasan mengapa lakukan itu kan? Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk. Padahal kamu tuh mungkin bisa saja tak sekolah karena tak ada sepatu hitam. Nah, boleh. Ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan kepada anak. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini boleh kita pakai atau kita ganti dengan bahasa-bahasa kita sendiri yang biasa kita gunakan. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan apa keyakinan kelas kita, nak, atau apa kesepakatan sekolah kita, nak. Kemudian nilai apa yang sudah kita sepakati. Kemudian seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa. Nah, ini boleh kita tanyakan kepada murid kita ketika kita melakukan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, sebelum ke penutup nih, ada kesimpulan dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian. Jadi kita ada 4 standar ya untuk guru itu, ada pedagogi, profesional, sosial. Nah, di sini kita sebagai guru harus memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Jadi kita memandang ke diri kita, ternyata selama ini aku masih kayak gini jadi guru. Kita balik bertanya ke diri kita. Nah, bagaimana perjalanan diri kita sebagai guru ini sebagai ammo? Ya, itu sesuai dengan Ki Hajar Dewantara bahwa ada tubuh di Handayani, terus ada 3 ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kita sebagai among atau manajer yang menuntun muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi inti dari semua budaya positif ini adalah menumbuhkan kesadaran diri dari murid yang tumbuh dari dalam dirinya sendiri, bukan karena hukuman, bukan karena penghargaan, tapi mereka meyakini dengan nilai-nilai kebajikan atau kebaikan yang mereka percayai. Semua ini kembali kepada standar nasional pendidikan. Itulah tugas kita sebagai guru. Nah, sebelum penutup Bapak Ibu, saya tampilkan dulu sedikit ini untuk memenuhi tugas. Ini contoh. Sekarang sudah mulai kembali kelas ya. Ini contoh penerapannya. Misalkan murid kita bolos sekolah karena tidak mengerjakan tugas. Waalaikumsalam. Silakan dulu nak. Oke. Jadi sehat. Alhamdulillah saya baik-baik saja Bu. Alhamdulillah. Jadi alasan Bu Anti manggil ke sini untuk menemui Bu Anti karena tadi masih ada pelaporan dari
Pak Ibu, itu tadi contoh penerapan dari segitiga restitusi sebagai penutup pada diseminasi saya pada siang hari ini. Sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan perhatian Bapak Ibu. Semoga apa yang telah kita pelajari bersama hari ini bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing untuk membentuk budaya positif yang yaitu menciptakan peserta didik yang memiliki dimensi profil pelajar Pancasila. Dari saya cukupkan. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih Bapak Ibu.